Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman, NIM 1931041190, kelas PJKRE angkatan 2019. Baik, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan motorik, yaitu materinya pelajaran dan prestasi belajar gerak. Pembelajaran. Pengertian pembelajaran merupakan proses kegiatan belajar mengajar yang juga berperan dalam menentukan keberhasilan siswa. Dari proses pembelajaran itu akan terjadi sebuah kegiatan timbal balik antara guru dengan siswa untuk menuju tujuan yang lebih baik. Oleh karena itu, untuk melakukan sebuah pembelajaran, terlebih dahulu harus dipahami pengertian dari kata pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, guru dan siswa merupakan komponen yang tidak bisa dipisahkan. Antara dua komponen tersebut harus terjalin interaksi yang saling menunjang agar hasil belajar siswa dapat tercapai secara optimal. Dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran adalah segala upaya bersama antara guru dengan murid untuk berbagi dan mengolah informasi dengan harapan pengetahuan yang diberikan bermanfaat dalam diri siswa dan menjadi landasan belajar yang berkelanjutan, serta diharapkan adanya perubahan-perubahan yang lebih baik untuk mencapai suatu peningkatan yang positif yang ditandai dengan perubahan tingkah laku individu demi terciptanya proses belajar mengajar yang efektif, yang efisien. Sebuah proses pembelajaran yang baik akan membentuk kemampuan intelektual, berpikir kritis, dan munculnya kreativitas secara perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan praktik atau pengalamannya. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi pembelajaran. Yang pertama yaitu alat. Alat adalah sebagai segala sesuatu yang dapat digunakan dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang berfungsi sebagai perlengkapan, sebagai alat bantu mempermudah usaha mencapai tujuan, dan alat sebagai tujuan. Alat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu alat dan alat bantu. Alat adalah berupa suruhan, perintah, larangan, dan lain-lain. Sedangkan alat bantu adalah berupa globe, papan tulis, kapur, dan lain-lain. Selanjutnya itu sumber pelajaran. Dalam mengemukakan sumber-sumber belajar ini, para ahli sepakat bahwa segala sesuatu dapat dipergunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan kepentingan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu evaluasi. Menurut Wan and Rong, evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dan dari sesuatu. Menurut Dr. Rustia, evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan data seluas-luasnya, sedalam-dalamnya yang bersangkutan dengan kapabilitas siswa guna mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar siswa. Yang keempat yaitu media pembelajaran. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar. Kata media pembelajaran berasal dari bahasa Latin atau medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Dalam bahasa Arab, media perantara atau pengantar pesan dari pengirim kepada penerima pesan. Girlat dan Eli mengatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Dalam pengertian ini, guru, buku, teks, dan lingkungan sekolah merupakan media. Secara lebih khusus, pengertian media dalam proses belajar mengajar cenderung diartikan alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual dan verbal. Asosiasi for Education and Communication Technology atau biasa disebut AECT
mendefinisikan media yaitu segala bentuk yang dipergunakan untuk suatu proses penyaluran informasi. Sedangkan edukasi asosiasi atau biasa disebut NIA mendefinisikan sebagai benda yang dapat dimanipulasi, dilihat, didengar, dibaca atau dibicarakan serta instrumen yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan belajar mengajar dapat mempengaruhi efektivitas program instruksional. Media pembelajaran berbasis internet atau learning. Dalam paradigma pembelajaran tradisional, proses belajar mengajar biasanya berlangsung di dalam kelas dengan kehadiran guru di dalam kelas dan pengaturan jadwal yang kaku, di mana proses belajar mengajar hanya bisa berlaku pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Peran guru sangat dominan dan bertanggung jawab atas efektivitas proses belajar mengajar, dan guru juga menjadi sumber belajar yang dominan. Dalam paradigma sekarang, dengan pendekatan SCL, didominasi guru berkurang dan sebagian besar hanya berperan sebagai fasilitator dan bukan sebagai satu-satunya sumber belajar. Sebagai fasilitator, guru semestinya dapat memfasilitasi siswa atau siswa agar dapat belajar setiap saat, di mana saja dan kapan saja siswa merasa memerlukan. Proses belajar mengajar akan berjalan efektif dan efisien bila didukung dengan tersedianya media yang menunjang. Penyediaan media serta metodologi pendidikan yang dinamis, kondusif, serta dialogis sangat diperlukan bagi pengembangan potensi peserta didik secara optimal. Hal ini disebabkan karena potensi peserta didik akan lebih terangsang bila dibantu dengan sejumlah media atau sarana dan prasarana yang mendukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Media dalam perspektif pendidikan merupakan instrumen yang sangat strategis dalam ikut menentukan keberhasilan proses belajar mengajar, sebab keberadaannya secara langsung dapat memberikan dinamika tersendiri terhadap peserta didik. Dengan keterbatasan yang dimiliki, manusia seringkali kurang mampu menangkap dan menanggapi hal-hal yang bersifat abstrak atau yang belum pernah terekam dalam ingatannya. Untuk menjembatani proses internalisasi belajar mengajar yang demikian, diperlukan media pendidikan yang memperjelas dan mempermudah peserta didik dalam menangkap pesan-pesan pendidikan yang disampaikan. Oleh karena itu, semakin banyak peserta didik disuguhkan dengan berbagai media dan sarana prasarana yang mendukung, maka semakin besar kemungkinan nilai-nilai pendidikan mampu diserap dan dicernanya. Kemajuan ICT proses ini dimungkinkan dengan menyediakan sarana pembelajaran online melalui internet dan media elektronik. Konsep pembelajaran berbasis ICT seperti ini lebih dikenal dengan e-learning. Jadi dalam pelaksanaannya, e-learning menggunakan jasa audio, video, atau perangkat komputer atau kombinasi dan ketiganya. Pengertian formal istilah e-learning diberikan oleh beberapa pakar, diantaranya yang banyak diadopsi adalah pendapat Harley yang mengatakan bahwa e-learning merupakan suatu jenis belajar mengajar yang memungkinkan tersampaikannya bahan ajar ke siswa dengan menggunakan media internet, intranet, atau media jaringan komputer lain. Sedangkan menurut Learn Fran bahwa e-learning disebut juga TB learning atau teknologi based learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan semua aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar, termasuk jaringan komputer. Kemudian yaitu pengertian e-learning. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa ahli mencoba menguraikan pengertian e-learning menurut versinya masing-masing, diantaranya Jaya Kumar, e-learning sebagai sembarang pengajaran dan pelajaran yang menggunakan rangkaian elektronik, LAN atau internet untuk menyampaikan isi pembelajaran, interaksi, atau bimbingan. Rosenberg menekankan bahwa e-learning merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengirimkan serangkaian solusi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Learn from e-learning adalah sistem pendidikan yang menggunakan aplikasi elektronik untuk mendukung belajar mengajar dengan media internet, jaringan komputer, maupun komputer standalone. E-learning dalam arti luas biasa mencakup pembelajaran yang dilakukan di media elektronik, baik secara formal maupun informal. E-learning secara formal misalnya adalah pembelajaran dengan kurikulum, silabus mata pelajaran, dan tes yang telah diatur dan disusun berdasarkan jadwal yang telah disepakati
yang pihak terkait, pengelola e-learning dan pembelajaran sendiri. 2. Kelebihan dan kekurangan e-learning. Pembelajaran jarak jauh e-learning memungkinkan pembelajaran untuk menimba ilmu tanpa harus secara fisik menghadiri kelas. E-learning dapat mempersingkat jadwal target waktu pembelajaran. E-learning menghemat biaya yang harus dikeluarkan oleh sebuah program studi atau program pendidikan. E-learning mempermudah interaksi antara peserta didik dengan bahan atau materi, peserta didik dengan dosen, guru, instruktur maupun sesama peserta didik. Fleksibilitas dari sisi waktu dan tempat, suasana tidak menyenangkan. Dengan e-learning, suasana belajar tidak menyenangkan seperti tatap muka langsung. Siswa lebih berani melakukan latihan online karena tidak takut malu atau dibentak kalau melakukan kesalahan. Mudah membacakan materi, berbeda dengan menerjemahkan materi. Pelajaran yang tersusun dalam bentuk buku cetak, materi online dapat dibacakan setiap saat. Peserta didik dapat merasa senang dan tidak bosan dengan materi yang diajarkan karena menggunakan alat bantu seperti video, audio, dan juga dapat menggunakan alat bantu seperti komputer bagi sekolah yang sudah mempunyai peralatan komputer. Selain memiliki beberapa keunggulan, pemanfaatan e-learning pun memiliki beberapa kekurangan, yakni pertama itu terutama dari sisi kebutuhan investasi jaringan pendukung dengan perangkat lunaknya. Untuk dapat memperoleh manfaat yang optimal dari e-learning, dibutuhkan dukungan jaringan yang cepat dan stabil. Guru banyak yang belum siap menggunakan metode e-learning dan masih belum terampil menggunakan fasilitas seperti video dan komputer. Bagi yang dianggap teknologi sistem ini belum bisa diterapkan, keterbatasan jumlah komputer yang dimiliki oleh sekolah juga menghambat pelaksanaan e-learning. Kemudian selanjutnya itu prestasi belajar gerak. Prestasi belajar gerak bisa diartikan sebagai tingkat kualitas kemampuan gerak tubuh yang dicapai melalui usaha belajar dan berlatih gerak. Belajar gerak bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan gerak tubuh. Peningkatan kualitas kemampuan gerak pada dasarnya merupakan perwujudan dari peningkatan efisiensi dan efektivitas gerakan. Gerakan yang efisien adalah gerakan yang di dalam melakukannya hanya mengeluarkan energi atau tenaga yang tidak sebesar apabila gerakannya tidak efisien. Gerakan yang efektif adalah gerakan yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pelakunya, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Oleh tahu merupakan gejala yang sering terjadi pada olahragawan yang berusaha untuk mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Singer tahun 1980 menjelaskan, berdasarkan suatu anggapan bahwa di dalam mempelajari tugas gerak yang kompleks ada penjenjangan perilaku yang perlu dikuasai. Mula-mula memberi aspek-aspek keterampilan dasar dan kemudian meningkat pada aspek-aspek keterampilan yang lebih rumit. Pada saat meningkatkan aspek-aspek yang dipelajari, pelajar berusaha menerapkan apa-apa yang sudah dikuasai pada situasi yang baru. Pada saat seperti inilah, tahu bisa terjadi karena penerapan sesuatu pada situasi baru bisa mengalami hambatan. Keadaan terjadi tahu yang berkepanjangan bisa mengakibatkan atlet menjadi putus asa atau frustasi. Untuk mengatasinya, perlu dicari di antara kemungkinan penyebabnya. Penyebab yang mana yang terjadi pada diri atlet. Penyebab itu harus dihilangkan. Yang penting untuk diletakkan adalah meningkatkan ketekunan atlet dan melatih aspek-aspek keterampilan yang semakin cermat. Kalau mula-mula hanya memperhatikan aspek-aspek global dari gerakan keterampilan, maka harus ditingkatkan pada mempelajari aspek-aspek keterampilan secara rinci. Pemanduan bakat atau upaya pencarian bibit olahragawan merupakan salah satu tugas guru dan melatih olahraga. Apabila diperkirakan bahwa seorang anak dimungkinkan untuk meraih prestasi yang tinggi di bidang olahraga di kemudian hari, maka tidak salah apabila sejak dini anak yang bersangkutan diarahkan untuk menekuni kegiatan olahraga agar bisa membuat perkiraan yang di kemudian bisa mendekati kebenaran dalam kenyataan. Perlu dilakukan penelitian yang cermat. Untuk meneliti secara cermat inilah letak kesulitannya, karena di sini diperlukan latar belakang pengetahuan yang cukup mendalam. Baik, sekian dari penjelasan materi mengenai pelajaran dan prestasi belajar gerak dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.